adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Lho, Mam. Kowe apa? Andur cabe. Waduh. Aku arep gawe renungan dinggo program majelis menyapa umat ya. Jadi aku rasa bantu ya. Ora apa-apa, terserah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak warga Jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat bukan? Puji Tuhan kalau semua sehat. Bapak Ibu serta saudara yang kekasih, sapaan majelis untuk umat pada pagi hari ini kami beri tema atau judul tanam, petik, tabur tuai. Maksudnya siapa yang nanam memetik, yang menabur akan menuai. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, serta anaknya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pagi ini istri saya mengajak untuk bercocok tanam daripada nganggur karena adanya COVID-19 ini, supaya tidak jenuh di rumah. Karena kita harus selalu di rumah, kecuali kalau penting ya baru boleh keluar, dan harus selalu memakai masker, harus menjaga jarak, cuci tangan dengan di air yang mengalir dengan sabun. Lalu kita harus menjaga jarak paling sedikit 2 meter dari teman-teman kita atau dari orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kekasih, walaupun kita ini bukan petani, tapi tanpa kecuali kita akan menuai sesuatu di masa mendatang. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan untuk menabur atau menanam. Bisa dibaca nanti dalam Galatia 6 ayat 13. Bapak Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, memang kita ini bukan petani, tetapi kita bisa nanti di akhir zaman kita akan memetik atau menuai hasil perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi selama kita hidup di dunia itu apa yang kita perbuat? Kalau kita ini berbuat yang baik, berbuat yang selalu menolong orang lain, tingkah laku yang baik, sopan, tutur katanya, ya, dengan semua orang rukun, ya dengan sendirinya kita nanti akhir zaman akan memetik suatu hidup yang kekal. Tetapi kalau selama kita di dunia ini, tingkah laku kita, tutur kata, perbuatan kita menyakiti hati orang, menipu orang, dan sebagainya, ya dengan sendirinya kita akan menuai suatu kebinasaan. Barang siapa menabur angin, menanam angin, nantinya kita akan menuai yang lebih besar, yaitu topan atau lesus atau angin badai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita menuai apa yang kita tanam. Itu. Jadi kita tuh selama hidup itu kita ini berbuat apa? Nanti pada akhirnya kita akan menuai itu. Kita akan mendapatkan itu. Yang kedua, kita akan menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Ya, jadi
kalau kita tuh menabur, itu nanti kita hasilnya itu lebih banyak daripada yang apa yang kita tabur itu. Contohnya pohon cabai saya itu saya hanya menanam hanya dari satu biji cabai yang kecil. Setelah dia tumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, itu hampir sudah 2 tahun itu saya petik setiap hari, terus saya memetik terus buahnya itu. Begitu pula kehidupan kita ini. Kalau kita ini sekarang ini kita menabur angin, nanti kita akan lebih besar menuainya, yaitu akan menuai topan. Maka dari itu, ya marilah kita sekarang ini menabur hal yang baik supaya kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Jangan mendapatkan suatu kebinasaan. Dengan jalan apa nanam yang baik itu? Ya, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, sopan terhadap sesama, menghormati sesama, dan sebagainya. Pasti kita akan mendapatkan suatu berkat pahala yang lebih besar daripada itu. Suka menolong sesama dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita menuai kemudian apa yang kita tanam. Ya, jadi tidak ada seorang petani itu nanam sekarang jebret langsung sekarang ini juga mendapatkan hasilnya, buahnya tidak. Kita akan menuai itu nanti. Begitu pula perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Itu akan kita tuai, kita akan menerima hadiahnya nanti, kelak yang akan datang. Gitu. Seperti di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, marilah kita berbuat, jangan jenuh-jenuh berbuat kebaikan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi marilah kita jangan jenuh-jenuh untuk berbuat kebaikan. Nanti pada waktunya kita akan menuai itu, kebaikan itu. Di ayatnya yang ke-10, Galatia 6 ayat yang 10, itu Rasul Paulus katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa saja. Nah itu. Tetapi di sini ada kata-kata yang terakhir dari Rasul Paulus, terutama untuk saudara-saudara seiman. Itu. Jadi, sewaktu masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara atau teman-teman seiman. Jadi, kita berbuat baik itu tidak terbatas kepada suku kita sendiri, saudara sendiri, atau anak sendiri, tetapi kepada siapapun dan kita berbuat baik. Sehingga nantinya kita pun akan mendapatkan itu. Kita akan memetik pada akhirnya itu suatu kebahagiaan. Kita hendaknya suatu berbuat baik itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, di saat ini GKJ Karangasem mengadakan aksi, yaitu aksi sosial, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena dampak daripada corona itu. Mulai bulan Juni ini kita akan membuka aksi sosial itu. Kita akan membantu saudara kita yang terpuruk di dalam corona ini. Untuk itu marilah Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan sebagian kepunyaan kita untuk membantu mereka yang kekurangan. Tidak perlu banyak-banyak, semampu kita, seadanya kita. Itu bisa dikumpulkan melalui Ibu Yayu, juga bisa dikumpulkan melalui Ibu Nina, bisa dikumpulkan melalui Ibu Hastuti Diah Esti, yaitu Ibu Richard. Sehingga nanti hasilnya itu akan kita salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dengan demikian kita akan berbuat baik kepada saudara kita atau teman kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
sudah jadi berkah.